bisa hari ini sekalian di ini sekalian di praktek aja Pak, sekalian praktek aja, tidak usah terlalu banyak yang berhubungan dengan ini, dengan teori atau apapun ya, karena langsung ke dalam inputnya bagaimana, kemudian absennya bagaimana, nilainya bagaimana, tugas UAS UTS bagaimana, dan endingnya bagaimana nih. Sekaligus nanti bagaimana penarikan, nanti data tersebut bisa kita pakai buat pelaporan BKD, atau bahkan juga bisa kita inikan untuk kenaikan pangkat, baik itu dari jabatan fungsional dosen ya. Jadi ini bisa diinikan. Nah, kemarin sudah ada beberapa ya teman-teman dari pariwisata dan bahasa, begitupun dengan fakultas FBT ya, yang sudah keluar JAD-nya ya. Nah ini tinggal 4 orang lagi nih, 4 orang lagi yang sudah proses SK ya. Sudah pas SK, ada lagi yang balik ke draft nanti di setelah lebaran lah, setelah bulan puasa nanti kita ini kembali setelah pelaporan BKD ini selesai di bulan Maret ini, berarti pengajuan JAD kita akan buka kembali di bulan April. Nah, teman-teman nanti yang akan mau naik ataupun yang belum, yang sudah NIDN-nya setahun minimum ya, itu boleh kita ajukan. Nah, salah satunya pun pelaporan nanti selama 2 semester pun nilainya itu juga dengan menggunakan di siap ini gitu. Tidak lagi manual sama tangan mahasiswa dan segala macam. Jadi semua sudah tersistem, dan ini pun dianggapnya lebih terpercaya dibandingkan dengan kita menggunakan tanda tangan mahasiswa atau bahkan dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan tulisan ketikan biasa yang baru kita tanda tangan. Ini lebih ini. Nah, ini minta tolong kepada Pak Erik nih dari Puskom ya, Puskom dari EPB nanti yang akan menjelaskan ya, yang sekaligus nanti akan mendemokan ya bagaimana, dan teman-teman yang syukur hari ini ada berbarangan di depan laptop dan HP-nya nyala, nah bisa langsung mencoba gitu. Jadi biar langsung praktek ya. Jadi lebih teman-teman bisa. Nah kalau nanti pun sama bisa tanya jawab langsung dengan Pak Erik ya. Jadi ada pertanyaan apa dan segala macam gitu. Ini bisa kita ini kan secara bersama-sama ya. Ini tadi Bu Hilda ngebuka sudah dibuka baca doa belum? Ini kayak ada Pak Ustadz nih. Suruh baca doa dulu Pak Ustadz nih. Para Sandi. Lagi rapat kayaknya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Aduh, sebelum kita buka kayaknya Pak Ustadz dulu ya, yang harus ngebuka baca doa kayaknya ya. yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Monggo Pak Ustadz. Ya, silakan di itu dulu, nanti setelah itu baru ke Pak Erik ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Dekan atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang buat Ibu Bapak dosen sekalian. Ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu nih karena kelamaan ya. Izinkan saya tidak saya off cam ya karena kondisi nggak siap untuk on cam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesuaikan dengan agama masing-masing. Untuk Islam kita mulai dahulu dengan bersama-sama melafazkan surah Quran, Ummul Quran, surah Al-Fatihah, ala hadinya wa ala kulliyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa ikafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma yasiru wa la tu'assiru. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rizki wa abwabal ilm wa abwabal barakah wa abwabal mawaddah wa abwabal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fir lana wa li walidayna arhamhuma kama rabbawana sagara wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Makasih Pak Dekan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz ya yang sudah kita buka bersama-sama ya dengan bacaan doa ya. Selanjutnya saya kembalikan Bu Hilda ya sebelum nanti ke Pak Erik. Pak Erik udah siap Pak Erik? Siap Pak Dekan, suara saya jelas? Siap, jelas Pak Erik. Monggo Pak Erik, langsung aja Pak Erik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan, Pak Arif Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan dosen dari Universitas Pertiwi, khususnya Fakultas Pariwisata dan Bahasa. Izinkan saya sharing ya Bapak Ibu ya tentang penilaian yang sudah mungkin biasa ya kita lakukan karena kita sebagai dosen, kita melakukan penilaian itu udah hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita. Cuman karena memang kebetulan seperti Bapak Ibu tahu, saat ini kita sudah menggunakan sistem yang bernama SIAP. Ini juga sudah dijelaskan sama Pak Arif ya, bahwa memang nantinya dari BKD, nanti juga untuk pengajuan JAFU, in-passing, dan lain-lain juga kita bisa nanti manfaatkan data dari SIAP gitu Bapak Ibu ya. Kebetulan juga saya juga sudah manfaatin itu gitu ya, karena emang kebetulan juga saya baru JAD, baru juga masuk ke in-passing, kebetulan juga lagi cetak SK in-passingnya, jadi mungkin dengan sharing ini diharapkan Bapak Ibu lebih terbiasa gitu ya, lagi khususnya Bapak Ibu yang memang senior, dalam artian Bapak Ibu yang sudah lama mengajar di Pertiwi, sudah pasti berganti ya dari sistem dulu SIAP, STBA, sekarang berubah ke SEVIMA, pasti butuh penyesuaian gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saat ini kita akan sesuaikan ke SIAP SEVIMA Bapak Ibu. Ini saya langsung login ya, Bapak Ibu, karena ini kan sebenarnya ada dua ya Bapak Ibu ya, jadi ada dua. Pertama tuh ada sisi adlink dan juga ada sisi SIAP. Jadi adlink itu biasanya buat kita menjalankan administrasi perkuliahan ya setiap hari ya, baik itu tugas, materi, dan juga UTS dan UAS. Untuk nilai, jadi dalam penginputan nilai di SIAP, itu memang ada caranya, bisa saja kita langsung inputkan nilai dari SIAP, ataupun bisa saja kita dari adlink dulu Bapak Ibu ya. Kalau arahan dari Pak Rektor, itu inginnya bahwa kita, Bapak Ibu dosen itu aktif di dalam adlinknya, ya baik dari segi materi, tugas, video klip, ya semua dari segi adlink, karena untuk AMI pun, ya untuk pelaporan AMI, audit, itu kita ambil data dari adlink Bapak Ibu, gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah aktif di dalam adlinknya, dan juga Bapak Ibu sudah memberikan nilai-nilai di dalam adlinknya, gitu ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah memberikan tugas, biasanya di sini akan direkap di menu tugas ya. Di awal ya sama kita pilih ruang kelas, pilih mata kuliah, nanti sini contoh PTI gitu ya, tugas. Nah, di sini tugas di adlink itu untuk UTS dan UAS, karena memang kita UTS dan UAS-nya masih bersifat offline, ataupun kita memberikan secara manual ujiannya, jadi kita harus menguploadkan membuat sesi khusus untuk UTS dan UAS gitu Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa tarik, kecuali nanti sebenarnya ada yang disiap fitur sistem ujian berbasis komputer, cuman belum dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa semester ke depan, beberapa tahun ke depan ujian itu sudah pakai komputer base Bapak Ibu. Ya, cuman saat ini masih belum karena memang masih dimanfaatkan dari SIAP. Nah, kalau untuk dirinya sendiri nanti kita bisa ada dari komputer base. Nah, cuman ini kita langsung dari SIAP dulu aja Bapak Ibu ya. Nah, sama pastikan semua tugas Bapak Ibu sudah berikan nilai ya, sudah berikan nilai tugas-tugasnya. Begitupun juga dengan UTS dan UAS-nya. Nah, di sini dengan cara gini Bapak Ibu, biasanya ada kesulitan nih untuk Bapak Ibu, biasanya Pak gimana kalau misalnya saya mau ngasih nilai UTS gitu ya di dalam adlink ataupun UAS, karena biasanya ketika kita upload dari sesi pembelajaran, misalnya kita masuk ke sesi 16, ini kan sesi UAS ya, kalau kita buat di sini tanda tambah, itu biasanya dia nggak muncul untuk mengizinkan mengupload file. Jadi biasanya dia hanya muncul langsung soalnya mau seperti apa, kita ketikkan soalnya, kita kasih jawabannya gitu ya. Kemarin banyak masalah di situ. Jadi solusinya adalah kalau mau masukin UTS dan UAS, Bapak Ibu silakan ke menu diskusi. Jadi langsung saja pilih yang form tugas atau menu tugas. Ketika milih menu tugas, silakan Bapak Ibu di sini pilih sesinya. Sesi 8 untuk UTS dan 16 untuk UAS. Jadi tinggal dipilih aja, misalnya saya pengennya UAS. Jadi nanti di sesi UAS, nah di sini
tinggal dipilih topik sesinya UAS. Jika sudah benar, langkah berikutnya di sini ketikkan judulnya, misalnya judulnya UAS. Nah, baru di sini Bapak Ibu tambah berkas. Ya, jadi Bapak Ibu tambah berkas. Berkasnya apa, Pak? Berkasnya boleh bentuk soal UAS Bapak Ibu dalam PDF gitu ya. Jadi nanti mahasiswa nggak perlu ngerjain lagi, tinggal upload kartu ujian saja ya. Nanti di-upload ya. Kalau cara uploadnya sama ya Bapak Ibu ya. Berarti yang Bapak Ibu upload materi, setelah di-upload nanti dia akan langsung muncul di dalam sesi ke-16. Di sini dia akan langsung muncul sesi UAS-nya seperti ini Bapak Ibu, filenya. Nah, nanti dia bentuk PDF seperti ini, jadi mahasiswa bisa langsung kita nilai. Nilainya dari mana? Dari ujiannya mahasiswa, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi, kemarin kesulitan satunya kayak gitu tuh, biasanya banyak yang bingung cara ngupload, gimana caranya biar bisa memberikan nilai UTS dan UAS kepada mahasiswa di Adlink. Ya, jadi caranya dari diskusi, menu tugas, nanti pilih sesinya, tinggal upload soal UAS-nya versi PDF, nanti silakan infokan ke mahasiswa untuk memberikan atau mengupload kartu ujian. Ya, nanti setelah sudah baru kita berikan nilai Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau memang sudah dinilai, berarti kita sudah selesai nih di dalam Adlink gitu ya. Tugas sudah berikan nilai, UAS sudah, UTS sudah. Berarti kan absensi juga kita sudah lakukan di dalam Adlink. Nah, baru sekarang kita lari ke siapnya Bu atau siapatnya ya. Ini kebetulan saya nyontohinnya pakai akun dosen ya. Jadi tampilannya kita pasti sama, Bapak Ibu ya. Karena ini saya pakai akun dosen nih biar sama gitu ya, biar nggak bingung. Jadi untuk nilainya Bapak Ibu tinggal pilih ke perkuliahan, nanti kelas kuliah ya. Jadi setelah kelas kuliah, nah di sini langsung otomatis muncul kelas yang Bapak Ibu ampu. Jadi udah nggak perlu nyari-nyari lagi ya. Kelas saya apa ya? Kelas saya apa tuh udah nggak perlu. Dia di sini udah muncul kelas yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Nah ini kebetulan kelas saya ada karena saya udah BKD, maksudnya udah ngisi pengajaran, jadi saya sudah kunci nilai-nilainya ya. Cuman nanti jika memang Bapak Ibu merasa kok Pak ini kan saya nggak ada kelas ini gitu ya, kok ada nama saya, nah bisa infokan ke bagian rektorat akademik ya, bisa ke staf masing-masing, bisa ke pariwisata pun ke bahasa ya, ke Paniruan atau ke Bu Yanti ditanya, nanti biar diarahkan ke staf akademiknya gitu ya. Nah ini kebetulan saya ada dua gitu ya, komputer application. Kenapa? Karena di sini kebetulan kemarin ada mahasiswa bahasa yang membutuhkan kelas ini gitu ya, untuk yang lulusan kemarin, makanya dibukakan, padahal sebenarnya nggak ada. Nah jadi itu saya nggak saya isi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya kebetulan ngasih contoh satu ya untuk PTI, sebenarnya sudah dikunci juga, tapi ini saya buka kembali karena untuk sosialisasi hari ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah temukan kelasnya, tinggal langsung klik detail saja. Nanti akan muncul informasi ke Bapak Ibu ya, biasa ya. Nah di sini ada dua, tadi ada nilai perkuliahan, ada persensi Bapak Ibu. Nah untuk persensi dulu aja ya. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen sudah mengisi persensi. Maksudnya gimana Pak? Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan sudah melakukan persensi di dalam Adlink, itu tuh yang ke persensi hanya mahasiswa saja. Di sininya Bapak Ibu masih belum terabsen, gitu ya. Ini saya udah handle ya karena memang saya sudah laporkan ya. Jadi di sini harusnya kita masih tandanya abu-abu. Nah seperti ini nama kita di dalam menu persensi. Jadi kita harus hadirkan dulu Bapak Ibu ya menu kita, baru nanti kita simpan. Begitu sampai sesi selesai, sesi 16. Ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu absen, karena nanti di sini juga ada persensi buat dosen. Nah ini buat dosen. Nah seperti ini. Jadi tandanya, oh saya masuk tanggal berapa aja hadir. Begitupun nanti ada kelas pengganti, dia akan tercatat di sini. Ya, jadi kalau seandainya nanti kan kebetulan kalau untuk periode sekarang, laporan BKD dari pusat ataupun dari universitas seperti ini belum menambahkan form kehadiran dari dosen. Hanya persensi dari mahasiswa saja, gitu ya. Jadi nanti suatu saat jika memang butuh form persensi dosen disesuaikan dengan form persensi mahasiswa, berarti kita downloadnya form yang tampil pada layar Bapak Ibu, gitu ya. Jadi dari form ini nanti kita cetak. Itu untuk persensi. Mahasiswa juga sama. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih menu mahasiswa, nah nanti klik yang lembar persensi. Nah inilah yang nanti Bapak Ibu download dan di merger untuk BKD nanti Bapak Ibu. Karena ini kan form presensi mahasiswa ya. Jadi Bapak Ibu cetak, pilih yang save as PDF ya. Jadi Bapak Ibu simpan. Nah, ketika Bapak Ibu simpan, berarti Bapak Ibu sudah punya satu file nih yang buat BKD nih. Karena kan dari satu mata kuliah itu harus ada presensi mahasiswa, ada nilai, ada berita acara UTS dan UAS, serta ada SK
gitu ya. Jadi siap akan memberikan presensi dan juga nilai. Karena untuk berita acara itu kan kita kemarin beda-beda formatnya ya. Ada yang memang berita acaranya kalau bahasa tuh dia ada formatnya sendiri dicetak gitu ya. Kalau teknologi BT saya pakai form dari SIA. Ada juga yang memang punya format sendiri, itu beda-beda. Jadi disesuaikan dengan fakultasnya masing-masing atau jurusan masing-masing gitu ya untuk berita acaranya. Nah, jika Bapak Ibu sudah download isi presensi, berarti sudah selesai nih poin 1 gitu ya. Selanjutnya adalah mengenai nilai. Nah, nilai ini yang ada apa namanya? Ada caranya ya tadi. Kita bisa narik nilai Bapak Ibu dari Edlink. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke menu nilai perkuliahan, ini kebetulan saya sudah isi ya. Nilai perkuliahan, maka di menu aksi itu nanti ada tarik nilai Edlink Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik. Nah, dia akan merecap setiap pertemuan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi akan recap 1 sampai 16 ya. Yang ada tanda matanya ataupun detail ini tandanya dia berupa tugas ataupun kuis ataupun UTS yang intinya dia bisa dinilai ya. Jadi saya pengen ngambil UTS-nya. Jadi saya nggak perlu input lagi. Nah, itu Bapak Ibu tinggal pilih yang menu sesi 8 ya, nanti ada tanda mata, diklik aja. Nah, di sini perhatikan, untuk komposisi Bapak Ibu silakan pilih UTS. Nah, dia akan muncul nilainya. Nah, ini muncul kanannya ya, karena memang punya saya sudah saya tarik. Pelan-pelan Pak, sambil diperhatikan Pak oleh dosen. Oke, baik, Bu Ranti, terima kasih. Ya, jadi ketika Bapak Ibu belum pernah menarik, maka di sisi kanan ini akan kosong nih. Ini akan kosong, yang muncul hanya nilai Edlink-nya, kolom ini. Oh iya, boleh. Boleh Bu Yanti, siap. Iya Bapak Ibu ya. Berarti diulang ya. Jadi Bapak Ibu pilih menu nilai perkuliahan. Setelah nilai perkuliahan, Bapak Ibu pilih aksi. Setelah aksi, Bapak Ibu pilih tarik nilai Edlink. Oke, ketika sudah pilih tarik nilai Edlink, nah di sini kan ada tarik ulang ya, karena memang kebetulan saya sudah tarik. Memang kalau memang belum, ya menunya beda. Nah, ada tugas 1, 2, dan 3 serta UTS Bapak Ibu. Cuman ada cumannya nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk tugas kan kita ada 6 tugas ya Bapak Ibu ya. Nah, di Edlink itu tadi siap dia belum bisa memberikan fitur average atau rata-rata Bapak Ibu gitu ya. Jadi misalnya Muhammad Median di sini dia ngerjain 6 tugas. Jadi ketika saya input skill mapping, nah ketika saya simpan mapping ini, maka nilai yang ada di form ini, yang tampil ya Bapak Ibu, form semua ini, itu langsung masuk ke nilai perkuliahan yang ada di siap tadi, yang ada di menu ini nih. Ya, dia langsung masuk tuh nilainya. Padahal ini kan baru tugas 1. Harusnya kan yang nilai yang masuk itu nilai tugas yang kerekap, yang average atau nilai rata-rata dari 6 tugas. Gitu ya. Nah, itu kekurangannya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu dihitung lagi average-nya ya, pakai spreadsheet. Karena saya juga sama kayak gitu ya. Jadi pas saya input, ternyata nggak bisa untuk skill mapping, jadi saya harus bikin average-nya. Ya, jadi tugas pertama median berapa, 75, kedua berapa gitu ya, sampai 6, nanti baru saya bikin average-nya. Bisa di Excel boleh, atau di spreadsheet boleh ya, saudara Bapak Ibu. Itu untuk tugas ya Bapak Ibu. Jadi khusus untuk tugas, kita agak ada ekstra kerjaan lah ya, gitu ya. Tapi kalau untuk UTS UAS itu dia bisa langsung, dan juga presensi nanti bisa langsung. Tapi untuk tugas itu ada ekstra gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bikin rata-rata dulu ya. Nanti kalau emang capek gitu ya, kan banyak Pak mahasiswa saya, Bapak Ibu blok aja ya. Di blok aja begini semuanya, di blok, nanti langsung Bapak Ibu Ctrl C atau copy paste aja ya. Nanti tinggal Bapak Ibu masuk, misalnya di sini saya contoh ke spreadsheet ya. Spreadsheet misalnya, nah ini pengajaran saya gitu ya. Saya juga dan sama ya, saya juga share rekap satu-satu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal di sini copy paste saja. Nah, di sini kan muncul ya. Ini kebetulan kolom yang apa namanya tadi ya. Karena saya udah inputkan sebelumnya, jadi dia muncul kembali. Di sini dihapus saja.
Nah, jadi Bapak Ibu copy paste, nanti tinggal lakukan yang sama selama 6 tugas, gitu ya. Nanti baru di sininya tinggal Bapak Ibu masukkan average, ya, masukkan dari 6 tugas itu, tutup, enter, gitu ya. Jadi nanti langsung muncul rata-rata dari tugasnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini tugas 1, ini tugas 2, gitu ya, dan seterusnya. Nanti tinggal Bapak Ibu masukkan aja rumus average-nya, rata-rata. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ketik satu-satu lagi, gitu ya, langsung copy paste aja dari nilai yang di add link tadi. Nah, di sini nih, kita tinggal kontrol aja semuanya, kita blok, nanti kita kopas, nah seperti ini. Udah. Terus kita masuk lagi, misalnya tadi tugas 2, saya blok lagi, ya, saya kopas semuanya nih. Saya kopas, terus saya masukkan ke spreadsheet lagi. Karena kebetulan di sini dia ada namanya, tinggal hapus saja Bapak Ibu untuk 2 kolomnya yang di sini. Dia yang input cuman nilainya saja. Iya. Nanti tinggal di cut kembali. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngetikin satu-satu juga bisa. Tinggal di cut, Ctrl X, di sini Ctrl V. Nah, dia akan muncul ya nilai-nilainya dan seterusnya sampai nanti tugas ke-6 Bapak Ibu. Setelah muncul tugas ke-6, baru kita inputkan nilai rata-ratanya ke dalam menu siap. Itu Bapak Ibu ya. Itu untuk tugasnya. Nah, kalau untuk UTS, karena kita nggak perlu melakukan hal tersebut, karena apa? Karena UTS kan hanya dilakukan sekali ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita sudah melakukan penginputan di dalam add link, kita tinggal klik aja preview nilai, ya, preview nilai pada sesi UTS ya Bapak Ibu. Di sini sesi 8. Walaupun nanti Bapak Ibu misalnya materinya ngacak ya, urutannya, tinggal dilihat aja tadi judul UTS-nya itu di sesi berapa. Dicari mana yang akan dimasukkan ke dalam nilai UTS. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik detail atau preview nilai. Nah, dia akan muncul seperti ini, nilai-nilai UTS-nya, Bapak Ibu tinggal pilih komposisi, klik UTS, dan simpan mapping komposisi nilai. Nanti secara otomatis ketika dia simpan, maka nilainya akan masuk di dalam menu nilai perkuliahan di sini Bapak Ibu. Nah, dia akan masuk nih di sesi UTS. Di sini dia akan masuk secara otomatis. UAS juga caranya sama seperti itu. Ya, tadi Bapak Ibu tinggal ditarik nilainya untuk sesi UAS, secara kebetulan di paling bawah. Sesi UAS-nya, klik detail atau preview nilai, pilih komposisi UAS, dan ditarik. Nah, cuman permasalahannya yang terjadi adalah kadang, ini saya nih, contohnya banyak yang nol nih. Karena apa? Karena biasanya mahasiswanya itu tidak upload kartu ujian di Edlink-nya. Ya, jadi saya sebagai dosen nggak bisa memberikan nilai di Edlink, gitu ya. Nah, jadi ketika kita udah simpan mapping komposisi nilainya, dia akan masuk ke nilai perkuliahan di sini, nilai UAS. Yang nol itu dia pasti akan tetap nol. Jadi kita inputkan manual di menu ini Bapak Ibu, di tampilan ini, gitu ya. Nah tadi tuh kan saya ada yang nol ya tadi siapa ya, Prio. Nah Prio di sini nol nih tadi ketika saya tarik dari Edlink. Jadi saya harus inputkan sendiri, input manual. Kita tinggal klik edit, nanti kita input manual Bapak Ibu di sini, kayak gitu. Nah itu untuk nilai UTS dan UAS Bapak Ibu, jadi sama. Ya, berarti kita udah dapat tugas, udah dapat caranya, UTS kita tinggal tarik, UAS juga tinggal tarik. Cuma nanti kita harus lebih teliti karena kita takutnya ada mahasiswa yang nggak upload kartu ujian dan kita belum nilai, jadi kita nggak bisa narik nilai dia di Edlink, makanya kita harus inputkan kembali secara manual. Nah, untuk presensi atau kehadiran, kita tinggal lihat yang di menu hadir Bapak Ibu. Nah ini, di kolom hadir. Ya, dia akan otomatis muncul setelah tadi kita melakukan simpan presensi. Jadi kita udah nggak perlu ngitung lagi, Bapak Ibu ya. Oh, kalau dulu kan kita bikin tuh 16 ya, dibagi 6 terus kali 100. Jadi akhirnya baru kita tahu ini dia berapa persen gitu ya kehadirannya. Kalau sekarang nggak usah, karena kita sudah melakukan presensi di dalam kelas, dia otomatis akan muncul 93,75. Berarti kita tinggal input aja di sininya. 93,75 kita samain gitu ya. Ini misalnya ini 50. Nah, ini saya kasih 60 gitu ya. Karena ada kebijakan itu boleh ya. Misalnya dosen, oh saya mahasiswa ini pernah izin nih, jadi nggak kecatat gitu ya, mau dilebihin boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa berpatokan dari kolom hadir. Tinggal diinputkan saja untuk kehadiran. Setelah itu
setelah sudah diinputkan semua, baik nilai, tugas, UTS, UAS kehadiran, Bapak Ibu tinggal lakukan simpan, ya. Dan Bapak Ibu tinggal simpan aja, sudah selesai. Nah, cuman kalau Bapak Ibu belum yakin, jangan dikunci nilai ya Bapak Ibu. Karena kalau sudah dikunci, nanti sudah nggak bisa diedit Bapak Ibu. Ya, jadi harus hubungi admin lagi. Nanti admin yang bukain, ya. Misalnya nih saya ada kelas yang saya sudah kunci. Nah ini, misalnya MIT di sini udah dikunci nih, nilai dikunci sudah centang. Kalau saya mau inputkan nilai kembali, nah dia udah nggak ada menu edit Bapak Ibu. Jadi yang bisa bukain hanya admin, ya. Jadi kalau dikiranya belum valid nilainya atau dikira masih ada perubahan, jangan dikunci dulu Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu udah yakin, dikunci dan baru nanti melakukan pelaporan di TKD, ya. Oke, jadi jika memang sudah diinputkan semua nilai-nilai, berarti step kita adalah bagaimana kita mendapatkan laporan penilaiannya Bapak Ibu, gitu ya. Nanti untuk laporan penilaian, Bapak Ibu tinggal klik menu laporan di atas ya, menu laporan. Jadi Bapak Ibu dosen, walaupun akunnya akun dosen, tetap bisa nyetak ya. Jadi bukan hanya admin saja yang bisa nyetak laporan absensi dan juga penilaian. Jadi Bapak Ibu masing-masing menggunakan akun dosennya itu juga bisa nyetak laporannya ya. Menu laporan, Bapak Ibu pilih nilai. Nanti akan muncul, nah halaman seperti ini. Karena ini saya pakai akun dosen yang sistem informasi ya, jadi munculnya seperti ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bahasa, sastra, pariwisata nanti akan muncul sesuai dengan unitnya. Nanti tinggal pilih, karena periodenya 2023 ganjil, kita pilih yang ganjil. Nah, disinilah kita cari kode kelasnya Bapak Ibu. Wah, kalau saya lupa gimana kelasnya? Bapak Ibu tinggal balik ke menu sini, menu nilai perkuliahan tadi, diklik aja ini, menu kelas Bapak Ibu. Ya, di sini ada nama kelas ya. Ini ada kodenya, tinggal diklik saja, nanti dia akan muncul. Nah, ini saya nggak muncul, Pak. Saya nggak muncul gitu ya. Kenapa? Karena di sini saya pakai prodinya sistem informasi. Tapi kalau berarti yang bisa dipakai hanya kelas dari sistem informasi saja. Gitu ya, Bapak Ibu. Pak, kalau saya ngajarnya lintas prodi gimana? Ya, nanti Bapak Ibu lihat, kan biasanya untuk satu dosen, ketika dia lintas prodi, dia akan diberikan akses yang berbeda. Jadi dia nggak cuma satu dosennya, gitu ya. Nah, coba kita ke beranda. Ketika kita awal login, nah kan kita awal login seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi habis login dari siap. Nah, disinilah Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu mau dosen apa? Tadi kan saya SI dulu yang mau saya input, berarti saya pilih SI. Kalau saya ngajar di manajemen juga, berarti saya pilih manajemen. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi MIT saya nggak muncul. Karena apa? Karena emang ternyata di sini MIT program studinya S1 manajemen. Berarti kelas yang dibuka kelas manajemen. Berarti saya harus ubah dulu ke dosen manajemen. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini kebetulan SI, jadi saya bukanya kelas SI. Nah, ini pengantar teknologi informasi. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal klik lihat di tab baru. Nah, dia akan muncul keterangan nilainya. Gitu. Nah, ini kenapa nggak ada keterangan di sini, harusnya nanti akan muncul tanda centang Bapak Ibu. Centang itu artinya dia lulus, gitu ya. Dia nggak centang, kenapa? Karena memang kita belum, saya cuma ada satu Pak, padahal ada kelas lintas prodi juga. Iya, kalau lintas nanti dilihat dari kelasnya Pak Saril di sininya nih. Kadang kan di dalam detail kelas, nah di sini akan muncul nih. Kalau di sininya programnya S1, berarti kelas induknya adalah S1 manajemen. Kan ketika kita buka kelas, ya itu dia ada sebarannya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk sebaran sistemnya, pagi, malam, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan lain-lain. Lihat sebarannya. Nah, di sini untuk program studinya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ngajarnya di lintas, lihat program studi sininya. Dia kelas induknya dari mana? Gitu ya. Kalau memang dia kelas induknya dari manajemen, berarti Bapak Ibu nanti minta dibuatkan atau ditambahkan hak akses manajemen sebagai dosen manajemen. Ke siapa? Ke Puskom bisa, ke saya bisa, ke Pak Ade bisa, atau ke Bu Wiranti juga bisa. Ya, nampain hak aksesnya sebagai dosen manajemen. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dilihat dari program studi, karena di sini merupakan kelas induk. Tandanya bahwa ini kelas yang punya adalah kelas S1 manajemen. Walaupun di akuntansi juga ada,
cuman induknya di manajemen kayak gitu. Nah, setelah udah dapat keterangan nilai seperti ini, Bapak Ibu tinggal cetak ya. Tadi kalau udah jangan lupa dikunci. Nah, misalnya ini saya kunci dulu deh. Oh, ini manajemennya. Nah, ini PTI-nya kalau saya udah, saya kunci nilai. Nah, ketika saya kunci, saya udah nggak bisa edit lagi ya Bapak Ibu ya. Sebagai menu dosen, saya udah nggak bisa edit. Nah, setelah muncul, maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bahwa tandanya kelas kita sudah selesai diisi nilainya. Nah, ini kita bisa dicetak Bapak Ibu. Gitu. Itu untuk presensi. Ya, dan juga nilai. Jadi setelah melakukan hal tersebut, kita udah selesai nih Bapak Ibu nih. Ya, sebagai apa namanya dosen, jadi kita tinggal melakukan pelaporan saja. Jadi setelah kita cetak, nanti kita jadikan satu filenya dengan SK, nanti ya Bapak Ibu ya, mungkin sekalian kayak ini ya, boleh ya sedikit apa namanya, saya screen. Ini kebetulan contohnya ketika pengajaran PTI laporan. Ngerti ya? Nah, jadi nanti isinya SK, muncul ya Bapak Ibu ya, SK. Nah, terus nanti di sini nama Bapak Ibu, jenjang pendidikan. Nah, ini nanti dari rektorat ya. Nanti dibuatin. Pastikan pula SK yang Bapak Ibu masukkan itu mencakup mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Ya kayak kemarin saya kebetulan udah ngajar di bahasa. Karena ini SK-nya FBT, maka saya juga minta SK di bahasa. Jadi buat Bapak Ibu yang ngajarnya lintas prodi, pastikan minta SK dari prodi dari fakultas lain, dari lintas fakultas ya. Jadi misalnya tadi Pak Rosandi, Pak Saril gitu ya, ada ngajar di FBT, berarti Bapak minta ke Pak Rektor ataupun ke Pak Dekan boleh, ke Pak Fauzo untuk minta dibuatkan SK mengajar di dalam FBT. Gitu ya. Nanti di sini berikut nama-nama mata kuliahnya dan juga jumlah SKS-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk SK-nya. Nah, ini berita acaranya. Jadi menggunakan berita acara, pastikan tanggalnya sesuai dan juga apa namanya jumlah yang hadir, berita acara UTS, UAS, nanti baru masuk ke presensi yang tadi kita sudah download. Nah, dan juga terakhir adalah penilaian Bapak Ibu. Gitu, sumbing lulus. Nah, jika sudah seperti ini, kita dianggap sudah selesai untuk melakukan pelaporan, mengumpulkan laporan untuk BKD nanti. Jadi, kita tinggal upload ke Drive, nanti kita laporkan di BKD. Nggak pakai teaching report ya? Iya, enggak. Nah, jadi kalau untuk teaching report, nanti itu untuk penggajian Pak Miftah. Jadi nanti teaching reportnya itu yang merekap dari jurusan nanti. Jadi iya ya, untuk diingatkan, terima kasih Pak Miftah. Jadi kemarin sesuai arah Pak Arif, jadi semester depan Bapak Ibu ya, kembali mungkin saya reminder bahwa teaching report kita atau gaji ngajar kita sudah tidak mengisi form lagi Bapak Ibu. Jadi kita udah nggak mengisi Google Form ataupun kita bikin sendiri formatnya tuh enggak. Jadi nanti dari rekap perkuliahan atau jurnal perkuliahan. Nah, itulah yang akan menjadi apa namanya acuan untuk kita digaji dari ngajarnya Bapak Ibu ya. Jadi dapatnya dari mana Pak? Dapatnya dari Edlink. Jadi walaupun Bapak Ibu ngajar, tapi kalau Edlinknya Bapak Ibu nggak isi, baik dari materinya, tugasnya, absensi, maka Bapak Ibu tidak akan dianggap hadir gitu ya. Jadi nggak ada gajinya ataupun nggak ada daftar untuk digaji gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tuh teaching reportnya. Kalau untuk BKD itu nggak perlu teaching report. Paling kayak gitu sih Bapak Ibu. Mungkin itu kali ya Pak Arif, Dayat. Mungkin saya kembalikan ke Pak Arif atau ke Bu Hilda. Sembari sesi tanya jawab boleh. Pak Erik. Pak. Oh iya iya Pak Eka. Ada rekamannya nanti bisa di ini Bu, bisa dibantu nanti di share di grup dosen aja nih. Ini kan ada rekamannya. Kan ini kan ada masalahnya tadi minta PPT, takut lupa gitu ya. Nah ini kan kita rekam nih, nanti rekamannya kita kirim di dalam bentuk Google Drive aja. Nanti kirim di grup dosen ya Bu ya, Bapak Ibu gitu aja. Jadi biar teman-teman nanti bisa mengulang-ulang ya. Nih soalnya ini kan udah nanti kan hari ini udah langsung praktek ya teman-teman gitu.
Kalau ada pertanyaan langsung sama Pak Erik langsung aja. Monggo. Bu Hilda itu dipandu Bu Hilda yang mau bertanya atau mau langsung chat juga nggak apa-apa tuh. Langsung aja. Tuh ada Pak Hekal tuh. Pak Hekal, monggo Pak Hekal. Pak Erik, Iya Pak. I want to ask you about signature, Buat apa? tanda tangan. Oke. Tanda tangan gimana? Oke, Kalau oke. yang kan tadi kan udah download nilai tuh kan. Cuma kan Hmm. download nilai kan itu kan dia di bawahnya nggak ada tanda tangannya tuh. Nah itu Hmm. kumaha itu tanda tangannya? Oh, Apakah bisa manual Pak. juga atau gimana? Enggak, itu kan dia ketika kita cetak jadinya PDF ya. Nah, ketika PDF kita bisa kok tinggal input nambahin tanda tangan aja. Dari handphone juga bisa, tanda tangan itunya digitalnya itu bisa. Itu nanti tugas dari dari itunya. Kalau minta tanda tangan. Berarti Cuman berarti tanda tangan masih manual ya, tidak bisa pakai Adlink ya? bukan tidak bisa sih, tapi belum bisa sebenarnya fiturnya ada, cuman belum belum diimplementasi Pak kalau untuk saat ini, karena emang kan kita harus masukkan dulu tanda tangan digital ya. Kan sekarang di sini juga sebenarnya ada tuh di bawahnya ada kaprodinya, misalnya ada penanggung jawabnya, itu juga harus tanda tangan, cuman dari kita belum implementasikan gitu sih Pak Eka. Jadi sementara masih pakai digital dulu mungkin. Berarti sebenarnya fiturnya udah ada ya di Sevima ini ya, udah ada ya? Udah ada. Mana emang Kalau belum belum di ada, ini. Oke. Kalau belum ada mau saya kasih masukan supaya tambahin tuh. Enggak. Gitu. Siap. Berarti, Ada Pak, ada. oke. Terus yang berikutnya, karena ini saya informasinya baru, ini saya ngisi nilai itu udah saya terlanjur isi manual. Jadi yang tadi itu saya nggak perlu lagi ya. Yang tadi itu tarik nilai gitu kan. Nilai UTS Manual ditarik maksudnya gitu kan. udah manual di sini Pak, di input di sini. Iya, saya udah ngisi di situ. Terus saya ketik Oh iya, kemarin kalau emang manual gitu. boleh, kalau emang udah telanjur manual nggak apa-apa. Oh iya udah. Oke, Mm-mm. siap. Nah, sama aja tadi Pak Erik, Oke saya Pak. agak kelewat yang tadi narik presensi mahasiswa, Pak Erik. Mohon diulang Pak Oh Erik boleh yang Pak. presensi mahasiswa. Ini Yang ada mana di sih yang menu jelas? presensi. Nah, di sini pastikan pula kitanya sebagai dosen hadir dulu ya Pak. Karena kalau kita belum klik Nah, hadir, dia tampilannya kayak gini nih. Jadi nama saya, terus kolomnya kayak gini. Jadi saya klik hadir dulu, nanti disimpan. Nah ini sekarang saya sudah validasi, saya sudah hadir, jadi nanti berubah seperti ini. Karena takutnya semester depan Bu Sri minta, saya pengen butuh absensi dosennya juga. Nah berarti kan nanti repot gitu ya. Makanya kita harus absensi dulu hadir. Kalau mahasiswa dia langsung auto generate dari Adlink Pak Hekal. Jadi kalau kita ngelakuin absensi di Adlink, mahasiswa pasti langsung ketarik dari sini. Jadi yang kita lakukan hanya absensi buat diri kita sendiri aja sebagai dosen. nah itu saya nggak keluar tuh fitur hadir itunya tuh. Iya, Kumahanya? karena PK mungkin belum disimpan. Ini saya muncul karena saya laporkan, saya sudah simpan duluan. Udah simpan di mana tuh? Kan statusnya kayak gini ya Pak, diganti hadir, nanti disimpan aja. Nah nanti kalau udah, baru ketika kita klik di sini akan berubah dengan catatan, nanti divalidasi sama admin, gitu sih Pak. Oh, coba nih, saya buka punya saya nih. Boleh, atau Presensi. Bapak mau share screen boleh, gantian, biar lihat boleh. Nah, coba boleh dah. Bentar Boleh, doang boleh ya. Pak. Oke. Punya saya kok nggak ada. Punya saya kok nggak ada ya. Mana tuh ini kali ini? Kenapa bisa nggak keluar nih? Sebentar. Nah ini Pak Erik. Nih. Itu nggak hadir Pak. Ini saya pakai dosen hadir sih. Nggak ada di sini nih. Cuma kalau emang ini nggak apa-apa. Kalau emang dari Bapak Ibu misalnya ada yang seperti Pak Ekal, itu nggak apa-apa. Nanti berarti tinggal dari adminnya yang akan memvalidasi kehadiran Bapak Ibu. Soalnya kan kalau ini apa. saya centang, kecenderungannya dihadir semua gitu kan.
Padahal kan dia ada yang alpha, ada yang apa gitu kan. Kalau tadi saya cek, saya centang ini, yang tadi alpha jadi hadir semua tuh, gitu. Centang yang mana? Oh iya, kalau kotak itu buat Ini menghadirin nih. semua Pak, bukan yang itu ya. Kalau itu Iya, buat menghadirin makanya. semua. Iya, hadirin semua kan. Ya, tadi saya coba Mm-mm. centang kan, jadi hadir semua gitu kan. Padahal dia nggak hadir. Berarti kalau kasus kayak gini saya nggak ada nih ya, Mister ya. Di sini kosong soalnya nih Oh ya. iya. Jadi saya baru ingat, untung Bapak ingetin. Iya, untuk absensi dosen itu yang bisa admin. Saya lupa lagi. Mas tahu. Iya. Jadi Oh, untuk cuma admin doang yang dosennya bisa. admin aja yang bisa. Nanti kalau udah baru tampilannya kayak saya nanti ada hadirnya. Nanti admin yang bisa. Oh, berarti kalau kayak saya gini nih dosen biasa nih berarti nggak bisa ya. Nanti yang bisa Oh, ngabsenin dia admin akademik Pak. Oh iya benar. Berarti Padahal sama kalau aja dosen nggak biasa kan otomatis Pak Erik. apa Pak? ya. Berarti sama aja admin dari Keprodi mungkin sama aja manual. Harus nginput hadir atau enggaknya seperti itu. Bukan nggak otomatis sih Pak, karena kan gunanya admin kan untuk validasi ya. Jadi dia harus ngecek kembali. Jadi logikanya kayak gitu. Karena kalau kita langsung absensi kan kita nggak tahu nih, bisa saja dosennya main centang-centang aja, tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi makanya harus divalidasi kembali sama adminnya. Karena kan logikanya dia akan muncul nanti gitu. Nah, satu lagi Pak Erik, ini saya tadi mau nampilkan presensi yang kayak per itu biasa pertemuan satu ada yang hadir hijau merah itu di mana ya? Ini saya dapetnya malah begini nih, pertemuan langsung rekap begini nih. Mahasiswa terus lembar presensi Pak. Jadi bentar ya. Mm-mm. Sini ya. Mahasiswa Iya. lembar presensi ini ya. Oh iya. Begini ya. Tapi ini saya tatap muka gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ada coba lihat Pak, share screen-nya Pak. Nggak berubah soalnya. Sorry. Oh iya, sorry. Nah, berarti tandanya Pak Haikal di dalam menu presensinya masih ada 6 sesi yang belum diselesaikan di dalam Adlink-nya. Karena kan dia narik dari Adlink. Nih ya. Ini Adlink saya nih ya. Ini Adlink event teknologi tadi ya. Di event teknologi di sini nih. Di sesi pembelajaran. Nah, itu belum selesaikan sesi, jadi dia nggak muncul, Pak. Ini nggak ada teksnya nih. Atas, Pak. Atas tadi. Nah, itu belum diselesaikan sesi, Pak. Jadi dia nggak muncul. Ini selesai nih, Mister, bacaan? Nah, bawah. Tadi ada, Pak. Lagi. Nah, itu tuh 14, 15 itu kan belum diselesaikan sesinya. Oh, yang ini diklik. Oh, iya, I see. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu selesaikan dulu sesinya, presensinya, baru nanti masuk ke rekap semuanya. Oh, berarti kalau ada yang itu connect-nya ya? Betul, makanya nantinya gaji kita dari situ Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak selesaikan sesi, maka nggak masuk ke jurnal perkuliahan kita, dan akhirnya kita nggak gajian. Gitu, oke, 86. Sip. Thank you very much, Mr. Erik. Yo, oke Pak. Iya, siapa lagi? Mungkin ada yang mau tanya lagi? Boleh Bu Yunda, siapa dulu? Oh iya, monggo Pak Pri. Monggo Pak. Tadi yang disampaikan, terima kasih waktu yang sebelumnya. Tadi tambahkan Pak Erik itu mungkin ada beberapa cara Pak ya. Tadi mungkin cara pertama. Cara kedua itu kan bisa kita lihat langsung nilai, untuk melihat nilai tadi ya. Tadi kan Pak Erik dari laporan itu kan, tapi yang paling mudah mungkin lihat cara yang lain itu ada kan ya. Nah, saya perhatikan ya. Yang nilai mana Pak? Itu, ya langsung aja input nilai, di pengisian nilai kita klik itu kan bisa dimunculkan juga. Itu lebih simpel. Pengisian nilai gimana maksudnya Pak? Nah, boleh pengisian nilai, lihat detail, klik, nah itu kan muncul. Itu juga muncul mata kuliah kita ajar, kita lihat isi nilai, nah kita klik itu muncul. Gitu. Oh, itu dari berandanya. Betul. Itu boleh kayak gitu. Itu lebih simpel Pak. Dan kita udah ajarkan teman-teman juga. Share screen. Gini. Saya sengaja. Ya, gini Pak. Saya paham maksudnya Pak Pri.
Jadi memang kalau kalau Bapak Ibu nanti lihat yang apa PPT yang saya kasih, iya kalau saya kasih tuh Bapak Ibu langsung bisa memilih di sini nih. Lihat detail pengisian Betul, nilai, betul, Bapak Ibu ya. klik. Nah, nanti tinggal pilih kelasnya. Pilih, betul, Itu. isi nilai. Itu juga bisa boleh Itu kayak lebih gini, simpel misalnya saya mau tadi. isi nilai. Nah, itu juga sama gitu ya. Nanti muncul langsung ke menu kelasnya. Itu sama. Kalau mau dari perkuliahan, kelas kuliah juga sama. Kalau kelas kuliah, ini informasinya lebih lengkap aja gitu. Kalau beranda juga tadi sama. Boleh, betul Pak Pri. Iya, ada dua cara, Bapak Ibu. Boleh, Ya, mau kemana? Bisa. oke, karena saya suka kotak-atik dan kebetulan menemukan cara yang lebih simpel gitu. Itu sudah sharing saja. Betul. Yang kedua Kalau tentang yang dari presensi itu. tadi, kita bisa lihat itu bisa per mata kuliah atau semuanya kita bisa lihatkan. Seperti itu Pak Erik. Presensi mahasiswanya? Iya, betul. Itu Mahasiswanya bisa per mata kita kuliah, Pak? per mata kuliah bisa atau semuanya kita hadirkan bisa. Semuanya itu maksudnya gimana, Pak? Ya semua yang kita ajar itu bisa kita lihat. Yang tadi hijau merah itu loh Pak Erik tadi. Itu bisa. Oh, yang bisa ngakses Presensi. yang Nah, betul itu. Itu kan bisa per mata kuliah mm, atau semuanya bisa. Kalau per mata se- kuliah kita ketik saja mata kuliahnya apa gitu, muncul mm, nanti. mm. Kalau ingin melihat semuanya, kita ketik nama kita, muncul mata Iya kuliah di yang kita sini. ajarkan. Itu betul. Ya Itu bisa. baik. Kalau Bapak Ibu mau itu juga bisa. Misalnya kayak gini ngetik namanya boleh. Ya betul, Tapi langsung nanti dia muncul akan semua kan. dia harus dicarikan. Oh ini ganjil ya. Ya betul. Langsung muncul Nah mata kayak kuliah yang gini. Cuman nah, nanti jatuhnya mana tadi? Oh ini nilai ya. Oh iya nilai. Cuma nanti kelas yang saya ajar yang muncul. Jadi Bapak Ibu muncul semua. Cuman nanti kalau kayak juga gini, ya Bapak Ibu harus misain iya, itunya, apa namanya? betul. Misain kelasnya. Kalau mau diketikkan nama Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu langsung mau nama sendiri aja, saya lupa Pak kodenya. Ya cuman nanti yang muncul seluruh kelas Bapak Ibu di prodi Iya, tersebut. Jadi ntar Bapak Ibu betul harus betul. misain satu-satu Iya, gitu. plus Kalau juga cara kehadiran ya. Lisensi juga bisa Pak Erik, bisa muncul semuanya. Itu. Plus satu ya lagi Pak kalau Erik mau lisensi tanya nanti untuk bisa. kepentingan untuk kepentingan monitoring ini. Tadi kan ada lisensi dosen ya. Apakah nanti sudah juga bisa memunculkan lisensi per kelas misalnya pengajar itu cuma 90% kehadirannya atau 100% bisa nggak dihadirkan Pak Erik? Oh nanti dari sisi admin paling Pak. Si admin ya? Oh, I see. Oke. Iya, Baik, nanti itu. ke sisi admin nih. Nah, nanti ada Oke. kok, Itu aja, Pak Erik. misalnya rekap dosennya per berapa itu ada, misalnya ini presensi dosen. Nanti kita bisa pilih. Misalnya di sini saya langsung aja deh nama saya. Ganjil. Nah, program studinya misalnya teknologi. Nah, ini akan muncul nih dia berapa kali hadir, Oh, I persen see. per mata kuliah, Pak Pri. Bisa tapi sisi Iya, dosen iya, nanti. iya. Sisi admin, sorry. Oke. Bisa. Amin. Oke, baik. Kayak gitu. Plus satu lagi tambahan untuk informasi teman-teman, kami sebagai UPM di UPM atau di AMI kan melihat proses pembelajaran ya. Ternyata banyak dosen yang belum tertib. Ini untuk semuanya saja, bukan buat saya, tapi untuk semuanya teman-teman. Karena tadi betul disampaikan Pak Erik bahwa ketika sesinya itu dimulai tapi tidak diakhiri, itu akan bermasalah di laporan nantinya. Ya, laporan presensi tentunya juga. Itu saja, mohon semuanya untuk lebih disiplin lagi, khususnya terkait tentang standar-standar yang sudah diberikan oleh institusi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Siap.
Cek. Suara saya hilang Bapak Ibu ya? Iya, Iya, Pak Pak Erik hilang Erik. suaranya. Aduh, Nongol maaf, lagi. maaf. Ya, gimana Pak? Suaranya hilang. Pantesan. Itu Pak Miftah itu dari tadi Oh iya, boleh Pak angkat Miftah. tangan tuh. Akhirnya. Ntar ya, Mbak Rati sama Iya, Jen maaf, ya. Pak. Oke, kirain Pak Erik membisu. Enggak. Itu tadi kan di apa namanya? Di gabungan PDF ada berita acara ya, Pak? Heeh. Itu download bisa atau masih pakai yang ini, Pak? Yang scan foto gitu atau gimana, Pak? Nah itu Pak, tadi saya disampaikan tergantung dari apa namanya fakultasnya masing-masing, berita acara yang dia gunakan kemarin ketika UTS dan UTS itu seperti apa. Nanti paling disesuaikan. Enggak, artinya di siap kita belum bisa di-download gitu belum ya? Oh siap bisa, cuman kalau siap berita acaranya dari admin nanti yang downloadin Pak biasanya. Gitu. Cuma kan kalau dari siap nanti munculnya kayak gini. Bentar ya, saya cariin dulu dari siapin. Admin itu artinya puskom gitu ya atau admin kita admin? Admin akademik Pak bisa, nggak hanya puskom. Oh, Misalnya oke. dari masing-masing fakultas megang kok. Misalkan ada Bu Yanti, Bu Rati gitu. Ya, pariwisata Bu Oh, siapa ya? Bu Wiranti ya yang megang. oh Bu Wiranti, oke. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini berita acara yang dari siap Nah, ini nih, oke. gitu Pak. Ada. Nah, tadi saya bilang tergantung dari masing-masing fakultas gitu ya. Kalau dari sini kan berarti tadi kita tinggal foto awal ininya aja. Ketika dicetak, Heeh. nanti kan kita tinggal isi yang hadir berapa, habis itu foto, di scan boleh. Atau kalau memang mau ribet Pak foto scan, ya udah Bapak Ibu download aja berita acara UASnya aja, nanti diketik sendiri, diedit gitu. Di mana tuh tadi Pak berita acara Pak? Saya belum nemu. Oh di admin Pak, sisi admin. Oh, oke. Akunnya harus admin akademik nanti yang bisa apa namanya, yang bisa download berita acaranya. Oke, berarti kalau buka siapnya yang ini ya, bagian admin ya? Betul Pak, admin akademik. Nah ini saya pakai Oh, admin akademik. oke. Karena untuk sementara pakai yang ini aja nggak apa-apa, yang kayak bahasa gunakan. Saya juga pakai yang bahasa. Atau kalau memang pariwisata ada format yang beda, nggak apa-apa digunakan dulu aja. Nanti baru mungkin semester depan diselaraskan, pakai dari siap semua boleh. Itu ini wajib ya? Wajib disertakan sama SK-nya gitu. Iya, kemarin Bu Sri maunya gitu. Kalau untuk BKD ada SK, bukan Bu Sri sih, maksudnya dari kementerian juga gitu. Khusus kita yang memang mengajar, apalagi lintas fakultas, itu diminta SK dari dekannya, gitu Pak. Dan juga keterangan pendukung laporan perkuliahannya, berita acara, UTS UAS, nilai sama persensi. Berita acara UTS juga? Iya, UTS UAS. Karena Kemana kan itu berita nilainya, acara itu? iya, makanya ngambil yang ini aja yang udah ada, tinggal kita edit aja dulu. Makanya saya bilang udah pakai yang ada dulu aja sekarang, nanti ke depannya baru. Izin menyampaikan Pak Erik. Oh boleh Pak. Semalam saya komunikasi dengan inspektur bahasa, memang awalnya kan diminta memang ada berita acara ya, tapi ketika saya komunikasi semalam, beliau sampaikan boleh tidak lengkap nggak apa-apa, artinya tidak perlu pakai berita acara. Itu berdasarkan asesor kami ya, tapi kalau ekonomi saya kurang tahu dengan yang lain. Itu aja, terima kasih. Iya, nanti kan soalnya semuanya kan nanti sama ya. Ini nanti asesornya dari Bu Sri. Tadi kalau mau kayak itu nggak apa-apa. Kalau materi gimana? Kalau materi pengajar. Oh, Pak, izin Pak. oh iya, Bu Rati dulu kali ya Bu Susi ya. Bu Rati dulu, Bu Susi dulu. Mangga Pak. Cuman mungkin biar selaras dengan tadi Pak, berita acara. Kalau iya boleh. Ini ya, apa Bu Rati, sebentar. Kan sebenarnya ketika kita BKD kan kawan-kawan walaupun tidak ada berita acara yang resmi template-nya seperti ini, kita kan sudah membuat berita acara di semester-semester yang lalu. Cuman berita acara kita yang lama itu isinya adalah nilai, terus kemudian rincian 16 kali pertemuan, sama SK kita, itu aja.
Dulu standar BKD yang sederhana itu begitu. Jadi ada SK, ada nama mahasiswa plus nilainya, terus kemudian ada rincian sesi kita yang 16. Sesi pertama isinya apa, sesi kedua isinya apa gitu kan. Itu cukup itu. Kalau yang standar yang lama tuh begitu BKD minimal. Nah, nanti nggak tahu kalau memang harus pakai seperti ini, mungkin tadi kata Pak Erik ya, ke depan kali ya Pak ya, wallahualam. Betul Bu, makanya apa namanya tadi saya sampaikan kalau untuk berita acara nanti kembali ke sesuai format fakultas gitu. Cuma kalau yang saya tahu diinfokan bahwa memang butuh berita acara UTS dan UAS, nilai, presensi sama SK Ibu gitu. Karena nanti kalau untuk kita teman-teman dosen internal itu asesornya Bu Sri. Tapi kalau untuk teman-teman dosen yang PNS gitu ya, nanti asesornya ada 2, ada internal sama eksternal juga gitu. Kemarin sih kayak gitu di infonya. Di sini ada asesor juga Pak Erik, Bu Dokter Susi. Oh, Bu Dokter Susi, iya. Makanya kalau kemarin, soalnya kalau setahu saya Bu itu apa Bu Sri, karena tadi saya bilang kalau nanti ada yang lain pasti biasanya ada asesor lagi sih gitu. Ya, info untuk bahasa Pak Erik. Monggo Pak Pri. Baru saya komunikasi dengan beliau, asesor kami, Dr. Bejo, memang terakhir itu tanggal 14 ya, mereka baru mulai untuk review. Begitu. Dan mohon juga nanti asesor juga itu, biasanya asesor itu kan di-ses sama asesor lain ya. Nah, mohon ketika asesor itu mungkin hari hanya tidak sempat itu, jangan sampai mepet banget, karena 2 kali saya diminta Pak Ade, ya, itu untuk meminta tolong asesor lain. Jam 10 malam saya bangunin beliau, jadi nggak enak banget usul. Itu nggak enak banget. Ya paling tidak tuh sehari sebelumnya lah mungkin ya. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Iya, benar Pak. Saya kan udah barusan dapat kemarin dapat surat juga dari fakultas untuk menyatakan bahwa saya diminta jadi asesor lagi untuk semester ini. Benar banget yang dibilang sama Bapak tadi, kawan-kawan, apalagi ini kan kita puasa ya. Jangan mepet-mepet banget lah gitu maksudnya. Karena pernah kan ya periode yang lalu sampai saya Betul, Bu. gitu ya, mampir di masjid sampai keriting tangan saya harus menilai. Iya betul Bu. Iya, menilai 12 orang dalam setengah jam. Makanya kemarin diinfoin kalau bisa tanggal 10 tuh kita udah pada ngisi, ya tadi untuk tidak supaya nggak memberatkan asesor gitu sih Bapak Ibu. Iya, cuma suwun Pak. Iya, siap Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Tadi ya Pak Miftah ya, jadi kalau berita acara, format ya itu nanti kembali ke masing-masing, karena kan nanti kembali ke asesor yang akan memeriksa kelengkapannya Pak Miftah gitu. Jadi kalau dari resminya, yang penting ada bukti-bukti itu aja gitu. Tapi ya 10 Maret. Punya pakai ini kapan Pak? Berlakunya berita ujian, ada berita ujian ujian tengah semester, ujian final ini untuk periode BKD yang sekarang atau boleh untuk BKD depan? Aturannya Pak? Untuk yang format ini Bu yang saya tampilin. Oh, kalau format ini berita acara ini ujian itu sebenarnya memang kita biasa gunakan. Kalau teknologi memang udah pakai dari UTS sama UAS dari awal. Tapi kalau untuk secara resmi dari universitas memang belum disampaikan Bu gitu. Cuman memang tidak menutup kemungkinan nantinya akan diselaraskan supaya kita satu universitas untuk laporan BKD-nya itu sama semua formatnya sih Bu gitu. Oke. Saya menambahkan Pak Erik, itu kalau yang namanya berita acara ujian kan bukannya semua ketika di berkas soal itu sudah dapat ya? Tahu saya juga dapat nih berkas soal berita acara UTS dan UAS juga saya dapat, kemudian juga absensi dari mahasiswa juga dapat kan. Itu aja yang dipakai, itu kan juga sudah di-print sama admin kan. Nah, cuma data hadir UAS segala macam itu yang nggak kita munculkan kan. Hanya berita acaranya doang. Itu sih kalau yang di manajemen enggak, itu sih yang sudah ada ya. Kalau di pariwisata dan bahasa gimana tuh? Sama, saya yakin sama kok. Gimana betul. Atau Pak Nirwan, Pak Apri, ada nggak Pak berita acara yang di ini Pak, yang di berkas soal Pak, yang diberikan itu Pak? Kalau semester lalu ada Pak. Yang semester sekarang Bu? Iya biasanya setiap semester ada, kita nanti berbarengan dengan isian anak-anak kita dapat itu berita acara berapa yang hadir gitu.
Hmm. Heeh. Itu aja yang dipakai itu kan lebih lengkap tuh, sudah ada tanda tangan dari pengawas juga kan, dan Heeh, dosen boleh. pengawas sama panitia juga sudah tanda tangan. Itu lebih lebih ini ya, lebih autentik ya Bu ya, kalau dari penilaian Ibu ya selaku dari asesor ya Bu ya. Iya, kalau memang itu boleh dijadikan, kita sepakat itu boleh, itu udah memenuhi syarat artinya, insyaallah. Betul, makanya tadi betul Pak, makanya tadi saya sampaikan berita acara itu kita belum tentukan formatnya, yang penting tadi datanya ada, bahasa ada kok Pak, kan kemarin juga saya ngajar di bahasa, jadi memang ada berita acaranya. Makanya tadi saya Kalau sampaikan project buat aja Bu. berita acaranya bahasa tuh kalau nggak salah beda ya sama berita acara pariwisata, berita acara STK juga beda sama ekonomi. Walaupun beda, yang penting tadi intinya bahwa kita ada bukti menampilkan bahwa kita mengadakan perkuliahan, ujian, dan juga ada daftar hadir sih Pak. Itu sih Pak paling esensinya. Benar Pak Erik. Berarti nanti kalau misalnya semester ini kita sepakati aja nih untuk yang sudah ada dulu ya, yang sudah ada yang di lembar soal masing-masing nih. Tapi nanti kita seragamkan di semester genap nih. Semester genap depan kita Betul Pak, seragamkan dari sepakat. rektorat seperti apa. Jadi lebih ini ya. Nah terus tadi Bu Santi ada yang masalah di project. Kalau project diminta aja ke admin Bu, admin akademik Bu. Minta diprintkan aja. Nah nanti tinggal Ibu tanda tangan sendiri lah di situ. Tanda tangan sebagai pengawas juga gitu kan. Nanti panitia tinggal nanti siapa yang tanda tangan Bu. Gitu. Atau kalau enggak minta dikirimkan ini aja, dikirimkan dalam bentuk PDF aja, nanti Ibu bisa ngeprint di mana gitu kan. Nanti minta ke Bu Hilda atau ke Bu Ratih Bu. Gitu ya, nggak apa-apa. Jadi biar kita cepat, soalnya kan tanggal 10, nah 10 Sabtu nih. Gitu kan. Belum Nanti nanti gimana? yang apa namanya pengabdian, penunjang. Pasti kan Bapak Ibu kadang minta surat tugas, nah itu juga biasanya agak makan waktu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau bisa sih disegerakan untuk pengajarannya dulu. Nah, Yang digangguin Bu Novia ya. kalau buat penelitian, iya kalau penelitian, kalau Bapak Ibu selama ini aktif di Sinta, di Schooler biasa diklaim, itu secara otomatis langsung ke klaim kok di Sister. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin lupa buat ngeklaim di Schooler ataupun di Sinta, berarti Bapak Ibu untuk penelitian harus input manual gitu. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyain? Mungkin Pak Arif ada mau ditambahin boleh? Nah, saya sih ke teman-teman aja, yang penting teman-teman sudah bisa nih gitu. Saya sih udah ini aja. Yang penting kan ini kan deadline yang memang ini kan BKD nih. Gitu. Sekaligus nanti yang pengajuan JAD nih juga nanti kan akan ngeling tuh teman-teman nanti nih di semester ini yang sudah genap 1 tahun nih. Nanti kita ajukan di bulan April gitu. Jadi setelah lebaran aja lah nanti biar lebih ini. Gitu. Pak Pri, monggo Pak Pri. Ya izin sekedar sharing saja, ini beberapa teman yang sudah berhasil isi PKD, tapi ada yang memang belum. Nah, itu perlu konsultasi sepertinya Pak, dengan pakarnya siapalah gitu. Karena selama ini ada teman kami, Bu Simalini itu sudah terisi semua, tapi dia tidak statusnya M gitu, masih merah. Dia itu sudah coba berkali-kali tarik data juga nggak bisa-bisa. Nah itu juga perlu pendampingan sepertinya ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu tentang BKD. gimana Bu? Ya BKD ya Pak ya. Iya Masih betul. Iya betul. Berarti Pak, itu coba tolong dilihat di pengajarannya, atau di penelitiannya, atau di pengmasnya, atau di penunjangnya, itu ada yang terlalu banyak diisi, dan semuanya di apa, ada statusnya situ, selesai. Harusnya kan statusnya itu selesai, gagal, nanti atau beban lebih. Nah, kalau terlalu banyak, kan kita punya aturan itu ya Pak. Pengajaran itu dia maksimal 9. Jadi kalau lebih, maka di statusnya itu minta dirubah menjadi beban lebih. Begitu juga nanti di penelitian Pak, kalau misalnya dalam 1 kali penelitian, itu kan kita standarnya apa? Ada kan? Ada aturan 3. Penelitian itu kan 3. Kalau lebih dan semuanya diklaim sebagai sesuai hasilnya, maka nanti di ujung kesimpulan kemungkinan besar akan jadi merah karena nilai akumulatifnya lebih dari 16. Kubnya, Sepertinya kalau pengajian sih tidak mungkin penelitian Bu, karena dia kan klaim book chapter ya. Masalahnya tuh padahal sudah diklaim, sudah pakai link ya, tapi dia nggak bisa itu. Saya nggak tahu tuh kenapa ya. Gitu. Itu aja sih Bu. Iya. Paling biasanya kalau kayak gitu Pak, kalau pengalaman saya gitu.
biasanya antara linknya tidak dibuka untuk semua orang, atau linknya itu kadang hanya link foldernya saja. Jadi dia nggak langsung di file utama gitu. Biasanya ketika kita kasih link itu harus langsung file utama. Jadi ketika kita buka linknya, klik langsung muncul file yang memang ditampilkan. Tadi juga betul kata Bu Susi itu sepakat. Biasanya kalau case nggak di Mono itu antara dia tidak memenuhi atau memang dia bebannya lebih, karena memang per semester tuh 16 Bu ya, gitu. Jadi harus dibeban lebihkan baik pengajarannya ataupun penelitiannya. Ada juga nanti buat teman-teman yang sudah AA ya, kemarin yang baru pada AA, kalau memang sudah Bapak Ibu yang sudah AA itu sudah disinkroniskan di sister, itu Bapak Ibu juga sudah ada kewajibannya. Kewajiban A-nya juga sudah muncul gitu ya. Jadi nanti tinggal disiapkan untuk penelitian dan juga book chapter-nya. Nah, kadang itu juga bisa mempengaruhi untuk BKD kalau kita nggak memenuhi, jadi nanti nggak bisa pelaporan gitu ya Bu Susi ya? Iya Pak. Gitu sih paling Pak Pri. Betul, sepakat sih Pak, kalau nanti ada masalah, boleh dikumpulkan aja Pak, bareng-bareng. Saya Bu Susi, ada Pak Arif, nanti biar bisa sharing bareng-bareng. Karena kalau kita hanya dapat narasi tidak melihat realnya seperti apa, kadang kita bingung mau ngasih solusinya seperti apa, gitu ya Bu ya. Betul ya. Iya. Kalau memang misalnya saya adalah asesor 2 beliau, nggak apa-apa, nanti misalnya beliau dikasih aja nomor saya Pak, biar bisa berkomunikasi. Kalau memang saya asesornya gitu. Kalau Bu Dr. Susi nih punya waktu nggak nih kita berbagi apa dengan teman-teman Ibu di EPB Bu untuk BKD nih, tapi kan nggak next sekarang ya, sekarang kan fokusnya kan teman-teman nyelesain dulu nih yang laporan siap gitu kan, sampai dengan terdata. Nah dari Ibu nih, dari Ibu aja, kira-kira kan nih teman-teman yang laporan BKD nih biar nanti dari EPB ini clear Bu, karena mungkin ya pengajaran lebih dari 12 SKS ya mereka nggak jadiin beban lebih dan sebagainya, ada masalah apa gitu. Mungkin dari Ibu aja nih selaku asesor Bu, kira-kira Ibu bisa gimana Bu? Boleh, insya Allah Pak, boleh. Oke. Baik Ibu, makasih. Nanti diagendakan waktunya diinfoin ya Bu ya, nanti biar ini. Tapi kalau tanggal 10 udah deadline udah besok loh Bu. Iya. Mungkin kalau sekarang berarti kawan-kawan dosen kan ini ya Pak ya, ngejar nilai dulu ya Pak ya, ngejar nilai ya. Paling kalau Ibu ada waktu paling besok Bu diagendakan di Sabtu. Biar nanti kan tanggal 10 hari ini udah clear kan. Ya, insya Allah Sabtu jam berapa Pak? Saya ikut Ibu aja. Jadi nanti kan biar sama tim di EPB nanti menyiapkan untuk online-nya aja. Sore insya Allah ya Pak. Untuk jamnya Bu biar di setting, Bu Hilda tolong setting ya. Jam memang berapa Ibu? Biarin. Yang belum bisa, kayaknya pada dipandi Pak. Atau kalau nggak nanti minta tolong juga sama siapa nih yang ini, mungkin Pak Fri yang laporan BKD, nanti berdua lah, nanti jadi tim ininya. Ya. Materinya berdua sama Pak Fri dan Bu Susi nih. Bu Dr. Susi, nanti tinggal difasilitasi nanti dari kita nih, dari FPB nih, waktunya sore gitu kan, biar teman-teman juga kan bisa dari mana aja gitu. Yang penting kan laporan BKD, kalau emang targetnya di tanggal 10 Maret ya, biar nanti semua clear gitu kan, itu bisa sih, gitu. Ya insya Allah. Paling ya kalau untuk BKD ya, karena pada sekarang insya Allah jam 4 bisa insya Allah. Jam 4 ya Bu ya, baik Bu. Di note itu Bu Hilda, nanti ini kan difasilitasi di hari besok ya, Sabtu jam 4 ya, jadi biar untuk itu BKD gitu. Iya, ada bagusnya teman-teman yang mau BKD sudah dibiasakan punya folder Google Drive ya, dimasukkan semuanya, kan itu ada pengajaran, penelitian, pengmas, sama penunjang, kita buat masing-masing seperti itu. Dimasukkan aja, jangan masih berantakan semuanya, nanti nyontohnya susah. Mungkin bisa dicicil sekalian dirapikan gitu. Sertifikat-sertifikat yang mau dilaporkan sudah disimpan, link-link penelitian yang kemarin sudah didapat itu bisa disimpan ke Google Drive gitu. Laporan-laporan mungkin pengmas atau pengabdian masyarakatnya bisa disatukan, dikumpul-kumpulin gitu. Jadi jangan berantakan ke sana kemari. Itu biasanya pengalaman dulu sebelum saya jadi asesor itu, kalau dia berantakan ke sana kemari, foldernya nggak satu tempat, itu biasanya kita akan lebih lama dan kita akhirnya kebingungan sendiri seperti itu. Itu aja sih sarannya. Insya Allah teman-teman lebih pintar lah, insya Allah.
Gitu, Pak. Baik Ibu, makasih Ibu. Ini soalnya kita dedengnya banyak banget nih. Sama juga yang hibah nanti diagendakan tuh Bu Hilda. Hibah di hari Sabtu tuh. Teman-teman yang mau hibah udah tanya sama Pak Rektor nih. Hibah yang dari Bima itu. Waktunya nih ini banget nih sama laporan minggu depan udah mulai ngajar lagi nih. Teman-teman udah banyak yang harus kan kejar. Pak Arif, hibah kita tuh semuanya hibah pemula ya, Pak? Iya Bu, hibah pemula. Ada yang lanjutan ya, Pak? Kalau lanjutan mungkin kalau seperti Ibu udah lanjutan. Ibu kan sudah lektor 300 kan? Secara Iya. ini udah di sini. Tapi yang sudah diajukan yang pemula semua ya, Pak ya? Pemula Bu. Jadi ntar bagi-bagi sama temannya nih dosen yang full time kita. Ada yang itu Pak, PKM Pak. Apa dulu yang PKM Bu? Kalau nggak salah ada skema yang PKM, tapi untuk yang di vokasi ini jadi anggota. Jadi nanti ketuanya dari yang akademik. Jadi maksudnya lintas fakultas gitu kali kayaknya kalau nggak salah kemarin tuh. Jadinya. Ya kalau lintas fakultas nanti hari Senin kita bisa gabung tuh Bu dengan ini Bu, dengan rektorat nanti dari semua fakultas itu akan gabung. Cuma yang memang yang sesama fakultas dulu nih, satu fakultas. Nah, kalau yang sudah punya bahan, nah akun Bima yang belum ada, kemudian Sinta yang ada, nanti di itu aja diinfokan ke Bu Nupia untuk ininya. Gitu. Udah saya rasa cukup ya untuk ini ya Pak Erik ya. Teman-teman ada lagi nggak yang untuk ini? Jadi kita nanti agendakan untuk hibah nanti di hari Sabtu, mungkin di siang ya. Nanti yang sorenya nanti dengan Bu Susi tentang pelaporan BKD nih sama Pak Pri di sana nanti. Saya kembalikan ke Bu Hilda untuk menutup ya, atau langsung aja nih. Atau ada lagi nggak teman-teman yang ini yang mau sharing atau gimana? Nggak ada ya? Nggak ada Baik kayaknya kalau deh, gitu. Pak. Nggak ada. Bu Hilda mau nutup? Boleh Bapak, Pak. Suara Mantap. saya Hilda udah hilang soalnya. Suaranya kenapa ya? Habis konser. Iya hilang nih Pak, nggak tahu kemana. Oke baik ya, terima kasih ya untuk teman-teman untuk hari ini. Rekamannya nanti akan kita kirim di ini ya, di grup dosen ya. Nanti untuk bahan-bahan yang PPT tadi ada yang minta juga. Kalau nggak salah Pak Erik sama ya, PPT yang diberikan di FBT sama ya Pak Erik ya. Jadi kalau sama, Iya, sama Pak, sama. sama ya. Oke, nanti kita kirim ke grup juga. Pernah saya kirim juga sih itu ke grup ini sama hasil rekaman yang dari FBT kemarin. Nah, nanti kita kirim nih yang rekaman yang dari ini, yang dari FPB ya untuk ininya. Terima kasih Pak Erik sudah berbagi sharing ya dengan teman-teman FPB nih. Ya, biar nanti semuanya penilaiannya sudah mulai semuanya tersistem semua. Jadi ke depan kita sudah nggak kelabakan lagi untuk input nilai absensi baik dosen maupun mahasiswa. Gitu. Terima kasih Pak Erik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak Erik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak.